Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama kakak. Di sini kita akan belajar yaitu pelajaran matematika. Oke, di sini kita akan belajar tentang logika matematika. Semuanya sudah tahu sedikit tentang logika matematika kan? Alhamdulillah ya, insya Allah tahu. Baiklah, sebelum kita mempelajari logika matematika, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kakak harap semuanya bisa mendengarkan dan memperhatikan video kakak ini dengan baik supaya bisa dimengerti. Baiklah, di sini kakak akan langsung saja memulai pembelajaran kita yaitu tentang logika matematika. Di sini ada A, pernyataan. Pernyataan itu atau proposisi adalah suatu kalimat yang bernilai benar atau salah tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Oke, di sini biar supaya lebih paham, kakak di sini ada 3 contoh. Yang pertama, rasa air laut itu asin. Ini kan benar. Dan yang kedua, 2 adalah bilangan prima. Itu yang benar. Yang ketiga yaitu Jakarta adalah ibu kota Jawa Timur. Oke, jadi yang bernilai benar atau salah tetapi tidak sekaligus keduanya itu disebut pernyataan. Lanjut, adapun lambang-lambang umumnya yang dipakai untuk menyatakan suatu pernyataan. Di sini ada huruf P, Q, dan R. Itu menyatakan suatu pernyataan. Contohnya P, hari ini cerah, dan Q, 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, di sini ada simbol B, T, dan 1 itu untuk menyatakan nilai benar, dan sedangkan S, F, atau 0 itu untuk menyatakan nilai yang salah. Baiklah, itulah tentang pernyataan. Ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ke kakak melalui grup WA. Baiklah, yang kedua, yang B, masuk kita yaitu kalimat terbuka, peubah ataupun variabel, konstanta, dan penyelesaian kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel dan menjadi pernyataan jika variabel tersebut diganti konstanta dalam himpunan semesta. Oke, di sini contohnya yaitu ada 2 di sini. Yang A, kota P merupakan daerah wisata, dan B, 2 ditambah X itu sama dengan 88. Variabel adalah lambang untuk menunjukkan anggota sembarang dari himpunan semesta. Contohnya yaitu X dikurang 2 sama dengan 5. X di sini adalah termasuk ke variabel. Dan sedangkan konstanta adalah lambang untuk menunjukkan anggota tertentu dalam himpunan semesta. Contoh, kita ambil contoh yang di atas. X dikurang 2 sama dengan 5. Jika X diganti dengan 7, pernyataannya menjadi 7 dikurang 2 sama dengan 5, bernilai benar. Dan 7 bisa disebut dengan konstanta. Oke, paham? Oke, kita lanjut yaitu himpunan penyelesaian suatu kalimat terbuka. Contoh di sini 2x dikurang 1 tidak lebih besar daripada 5. Oke, x di sini elemen bilangan real yaitu 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Kalimat tersebut menjadi pernyataan yang benar jika x diganti dengan 0, 1, dan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0, 1, 2. Jadi penyelesaian suatu kalimat terbuka adalah konstanta pengganti variabel yang menyebabkan kalimat tersebut menjadi pernyataan yang benar. Masuk yang ketiga yaitu ingkaran. Di sini ingkaran bisa kita sebut dengan negasi atau suatu pernyataan. Jika P adalah suatu pernyataan, maka ingkarannya dinotasikan dengan negasi P, atau bisa
dilihat lambangnya yaitu negasi P, bisa ada 2, min P atau P strip atas. Oke, contohnya di sini biar supaya lebih mudah. Putri memakai baju putih. Nah, berarti negasi P-nya tidak benar bahwa Putri memakai baju putih. Oke. Contoh selanjutnya, Ki yaitu 3 tambah 2 sama dengan 7. Nah, berarti negasi Ki-nya 3 ditambah 2 itu tidak sama dengan 7. Benar. Oke, yang selanjutnya yaitu definisi ingkaran atau negasi. Suatu pernyataan P adalah pernyataan negasi P yang bernilai benar jika P bernilai salah dan bernilai salah jika P bernilai benar. Supaya lebih mudah dipahami, di sini ada tabel ingkaran. Di sini P-nya yaitu benar, maka negasi P-nya salah. Sedangkan P-nya salah, berarti negasi P-nya benar. Mudah kan? Supaya lebih mudah lagi, bisa kalian searching di Google, cari-cari sendiri materi. Itu sih saran kakak. Dan baiklah, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu yang di konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata penghubung dan. Di sini lambang yang digunakan adalah bisa dilihat di sini, maka itu akan dibaca P dan Q. Itu konjungsi. Adapun tabel kebenaran dari konjungsi adalah jika pernyataan P benar Q benar, maka P dan Q-nya benar. Jika pernyataan P-nya benar Q-nya salah, maka P dan Q-nya salah. Dan selanjutnya, jika pernyataan P-nya salah dan Q-nya benar, maka P dan Q-nya salah. Dan pernyataan P-nya salah, pernyataan Q-nya salah, maka P dan Q-nya salah. Bisa dipahami di tabel ini. Contoh, P-nya yaitu Bung Hatta lahir di Sumatera Barat, itu benar. Dan Q-nya Bung Hatta meninggal di Jakarta, itu pun benar. Maka P dan Q-nya berarti sesuai tabel tersebut, maka hasilnya akan bernilai benar. Maka Bung Hatta lahir di Sumatera dan meninggal di Jakarta. Oke, masuk materi selanjutnya yaitu yang E, disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata penghubung atau. Kalau disjungsi itu atau, lambang yang digunakannya bisa dilihat, itu bisa kita baca P atau Q. Adapun tabel kebenarannya di sini yaitu jika P bernilai benar, Q bernilai benar, maka P atau Q benar. Jika P-nya benar dan Q-nya salah, maka P atau Q-nya benar. Di sini jika P-nya salah dan Q-nya benar, maka P atau Q-nya benar. Sedangkan jika P-nya salah dan Q-nya salah, baru akan bernilai salah. Maksud yang ke F-nya yaitu implikasi. Implikasi adalah dua pernyataan P dan Q dinyatakan dalam bentuk kalimat. Itu dibacanya jika P maka Q. Itu dilambangkan dengan sebagai, bisa dilihat di sini, itu dibacanya jika P maka Q. Tabel kebenaran implikasi yaitu bisa dilihat di sini. Jadi bisa kita ambil kesimpulan. Jadi dua pernyataan jika P maka Q bernilai salah hanya jika P bernilai benar dan Q bernilai salah. Itu saja konsepnya yang bisa kita ambil dari implikasi supaya lebih mudah. Dan yang terakhir yaitu biimplikasi. Biimplikasi adalah dua pernyataan P dan Q yang dinyatakan dengan lambang, bisa dilihat semuanya, itu dibaca P jika dan hanya jika Q. Itu akan dibaca P jika dan hanya jika P, jika dia itu biimplikasi. Adapun tabel kebenaran biimplikasi. Nah, supaya lebih mudah memahami tabel tersebut, di sini kakak sudah ambilkan konsepnya, yaitu jadi dua pernyataan P jika dan hanya jika Q bernilai benar jika
P dan Q-nya mempunyai nilai kebenaran yang sama. Misalnya P-nya benar, Q-nya benar, maka benar. Jika S-nya salah, Q-nya salah, maka B implikasinya akan benar. Oke, baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kakak sampaikan. Cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua untuk pembelajaran di rumah. Sekian dan terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.